kita kita rindu ya teman-teman ya, supaya pendalaman ini membawa kita mengerti akan esensi kita menjadi Kristen, menjadi orang Kristen yang smart ya. Artinya kita tidak gampang dipengaruhi oleh lingkungan, keadaan kita yang kadang membuat kita bertanya-tanya soal keimanan kita. Baik teman-teman, ada satu video yang akan kita tampilkan, teman-teman bisa saksikan, dan ini juga ada lagunya supaya teman-teman bisa sadar akan kasih Tuhan Yesus. Ya, boleh diputar lagunya.
Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Ya, puji Tuhan. Ya teman-teman, satu lagu dan juga satu video yang kiranya boleh menjadi satu semangat ya buat kita semua, bukan menjadi rasa ketakutan kita sebagai orang Kristen melihat saksi kematian Tuhan Yesus ya. Tentunya teman-teman dari lagu yang barusan kita dengar ya, dari lagu I Have Decided to Follow Jesus, itu lagu yang kurang lebih lagu himne yang diciptakan oleh salah satu orang Amerika ya, itu sekitar tahun 152 tahun yang lalu ya. Teman-teman, dari peristiwa lagu ini ada satu insiden yang sangat tragis teman-teman ya. Bagaimana ini terjadi di salah satu suku di India namanya suku Garu ya. Orang yang terbantai ini dari keluarga Nongseng ya. Beliau ini dapat pesan Injil dari salah satu misionaris Inggris yang datang di tanah di suku tersebut. Dia memberitakan siar Injil dan ada satu keluarga yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Tapi tragisnya teman-teman, suku tersebut memiliki satu kepercayaan animisme yang sangat kuat dengan budayanya. Pada akhirnya sang kepala suku ini memilih satu keputusan untuk mengadili, kalau you tetap percaya kepada ketuhanan Yesus, engkau akan kubantai sekeluarga. Akhirnya apa yang diancamkan kepada Nongseng ini mendapat satu indikasi yang sangat mengerikan ya. Lalu dia ketika ditanya, apakah kamu tetap percaya pada Yesus? Ya, saya tetap percaya ya. Dia mengatakan justru I have decided to follow Jesus, no turning back. Akhirnya dengan perkataan itu terbantailah dua orang anaknya di depan matanya Nongseng serta istrinya, melihat anaknya dibantai. Lalu sang kepala suku mengasih satu kesempatan. Jika kamu tetap mau menyangkal Yesus atau menolak ketuhanan Yesus, atau kamu tetap percaya pada kepercayaan kita yang lama, engkau akan kuselamatkan. Dia menjawab dengan satu ungkapan, "Jokes non, go with me still, I will follow, no turning back." Ketika satu jawaban tersebut dijawabkan, akhirnya sang istri ini dibantai dan harus dieksekusi mati di depan mata Nongseng sendiri. Akhirnya teman-teman, kisah itu akhirnya kesempatan ketiga dikasih lagi. Jika kamu tetap percaya, engkau akan aku bunuh. Tetapi apa yang dijawab Nongseng ini bukannya dia takut. Dia cuma menjawab ini, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Akhirnya Nongseng pun terbantai di banyak kerumunan itu. Teman-teman, ada satu kisah yang menarik dari kisah ini ya, tentunya ketika Nongseng memilih mati di depan sukunya sendiri, akhirnya kepala suku ini ketika pulang, dia mengalami gejolak dalam hatinya. Dia bertanya-tanya, Tuhan seperti apakah sih Yesus itu yang membuat Nongseng merelakan hidupnya, bahkan keluarganya, dia kehilangan semuanya, harus demi dianiaya pun dia tetap tidak mau menolak Tuhan Yesus. Akhirnya dalam tidurnya teman-teman, sang kepala suku ini berjumpa dengan Yesus seperti apa yang dialami Paulus ya, ketika setelah menganiaya Stefanus, menganiaya para pengikut Yesus. Kita tahu Paulus ini mengalami gejolak dalam hatinya dan akhirnya dia dibuat bertanya-tanya. Dan ketika mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami Paulus, kita tahu bahwa semakin dia apa ya istilahnya, hatinya ini semakin galau gitu. Akhirnya dia memutuskan mendapat satu jawaban dari apa yang dia gumulkan itu melalui apa yang pernah disiarkan oleh para misionaris Inggris yang datang ke tanah di suku Garo ini. Akhirnya teman-teman kita tahu keputusan kepala suku akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya seisi suku itu percaya karena satu orang
pemimpin dia percaya. Seperti apa yang peristiwa Raja Konstantin, ya, Kaisar Konstantin ketika bertobat, seluruh kekaisaran jajahan Romawi ikut menjadi Kristen. Dan kita tahu, teman-teman, salah satu misi Zending yang pernah ada di Nederland itu, di Belanda, pernah masuk di tanah Indonesia, salah satunya adalah No Manson. Beliau ini penginjil yang datang di tanah Batak, ya, sebelum ada pembantaian dua misionaris dari Inggris yang pernah datang ke tanah Batak, kebantai karena tidak tahu budaya Batak, nggak tahu bahasa Batak. Tapi akhirnya, teman-teman, dari kisah No Manson ini kita tahu, No Manson sebelum datang ke tanah Batak, dia mempelajari banyak budaya dari Batak, belajar bahasa Batak, dan akhirnya apa? Dia diterima oleh suku tersebut. Dan ketika, teman-teman, peristiwa apa yang dialami No Manson ini juga sama. Dia ketika ada satu ritual upacara yang dilakukan orang-orang Batak ketika itu, ada namanya pohon suci, ya. Pohon suci ini adalah yang dipercayai sebagai satu kepercayaan bagi orang-orang animisme, ya, di suku Batak ketika itu, di salah satu pedalaman di Danau Toba. Itu namanya Parapat, kalau nggak salah sih, saya pernah browsing tempat itu, di mana tempat No Manson pernah diadili. Ketika diikat di satu pohon tersebut, tiba-tiba kilat menyambar dan hujan deras. Akhirnya semua orang Batak takut bahwa Tuhannya No Manson ini Tuhannya benar. Akhirnya No Manson ini diterima dengan baik oleh warga Batak, dan leluasa No Manson memberitakan Injil. Akhirnya apa, teman-teman? Kita tahu Batak sekarang yang mayoritas Kristen itu karena disebabkan satu orang yang mau memberikan benih Injil di tempat itu. Ya sama halnya kalau kita mau berbagi kepada, ya kita nggak usah pergi jauh-jauh, ya, kita bawa dampak kepada teman di sekitar kita, ya, melalui apa? Melalui kesaksian kita. Ya tentunya, teman-teman, harapan saya sebagai pembuka video tadi bukan membuat kita semakin takut sebagai orang Kristen, karena kita melihat, oh, kalau jadi Kristen saya akan mengalami hal-hal yang tragis seperti apa yang dialami para misionaris, para rasul yang harus mengalami kematian secara dianiaya. Bukan itu, bukan ketakutan yang harusnya menjadi problem dalam hidup kita. Justru itu menjadi bahwa iman Kristen itu bukan iman murahan, bahwa iman Kristen ini iman yang mahal. Bagaimana Tuhan memberikan teladan kerendahan hati kepada kita, rela mati kepada kita, supaya apa? Kita beroleh satu jaminan hidup kekal. Ya, teman-teman, hari ini tentunya kita sudah belajar banyak tentang reformasi gereja, ya. Beberapa kita tahu gereja mula-mula yang dibentuk oleh para rasul, hingga kita tahu sejarah gereja hingga abad modern ini, semua jeripaya, semua dari rasul yang sudah relakan segala-galanya, berani pertaruhkan segala-galanya demi kekristenan bisa menjadi agama yang baik, yang bisa dipercayai dan bisa menjadi jawaban bagi kekosongan hati setiap manusia. Teman-teman, melalui sejarah Natal ini tentunya nanti kita perlu tahu, ya, teman-teman, ya, karena pada faktanya Alkitab sendiri, kalau teman-teman ingin buka, tidak mencatat secara eksplisit, ya, secara tertulis kelahiran Yesus itu apakah 25 Desember, ya. Perayaan Natal pada umumnya pasti dirayakan orang-orang Kristen di seluruh dunia, baik Katolik, Kristen, itu merayakan pada tanggal 25 Desember, itu pastinya. Dan untuk gereja Ortodoks itu merayakan Natal itu pada tanggal 6 Januari. Jadi, teman-teman, untuk kita lihat secara fakta, apa kata Alkitab, ya, apakah benar Yesus ini lahir tanggal 25 Desember? Makanya saya kasih tadi tulisan konspirasi, karena jadi satu pertanyaan banyak orang Kristen, apakah benar sih Yesus itu lahir tanggal 25, yang katanya tanggal 25 itu identik dengan kelahiran Dewa Matahari atau identik dengan budaya pagan. Banyak pertanyaan yang kadang justru menjadi batu sandungan ketika beberapa orang yang pendidikannya, mohon maaf, ya, kadang terlalu rendah, akhirnya gampang dipengaruhi oleh situs-situs internet yang kadang mengatakan, oh, ya, seperti apologet muslim yang kadang membuat satu konten yang menyerang kekristenan dengan cara membabi buta. Kalau kekristenan tidak belajar apologetika dengan baik, ya, mungkin kita akan bertanya-tanya tentang iman kita. Ya, maka dari itu tujuan Zoom ini diadakan, ya, teman-teman, ya, harapan teman-teman sebagai orang Kristen yang smart, artinya kita sebagai orang Kristen yang bijaksana berpikir
dengan akal sehat, dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang objektif ya. Hari ini Mr. Nathan akan paparkan ya sejarah Natal ya buat kita semua. Ya mungkin Natal itu identik dengan apa ya? Pasti kita tahu Natal itu identik dengan pesta pora pastinya, mengubah hawa nafsu. Kadang kalau kita lihat dari budaya-budaya Barat ya, Natal itu identik dengan ada namanya Santa Claus ya, ada namanya pohon Natal. Itu kenapa ya ada kado Natal? Bisa melekat pada hari raya Natal sebagai orang Kristen ya. Hari ini saya harap teman-teman bisa bersama-sama untuk belajar sejarah Natal ya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Mr. Nathan boleh menyampaikan materinya. Oh ya, selamat malam semua. Shalom. Terima kasih Mas Happy. Ya, videonya saya kirim juga bagi yang mungkin baru bergabung bisa mendengar kesaksian dari himne itu I have decided to follow Jesus. Saya berharap kita semua bisa ambil inspirasi dari kesaksian itu. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita siap memberitakan tentang siapa itu. Nah, tujuan malam ini dan minggu-minggu berikutnya, karena kemungkinan besar malam ini nggak habis. Maksudnya kita nggak bisa menghabiskan semua pertanyaan terkait Natal, terkait tradisi, untuk menggali dalam, sungguh-sungguh mendalami kebenaran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas malam ini, atas teknologi Zoom ini. Teman-teman dari rumah masing-masing sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, untuk saling melengkapi. Dan kami ingin memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi, 1 bulan lagi lebih, sudah datang Natal. Ini musim sudah bisa dianggap sudah mulai, sudah menjelang perayaan kelahirannya Yesus terang dunia. Sebagai terang dunia, kami berdoa Tuhan, Engkau akan membimbing kami semua, membuka hati dan pikiran kami semua, agar kami bisa berfikir dengan jelas. Dan kami juga bisa menjelaskan kebenaran kepada yang lain. Mungkin punya maksud untuk membongkar atau menghancurkan kepercayaan, tapi padahal melalui itu kami bisa membalas dengan kebaikan, karena diurapi oleh Roh Kudus dan bisa menjawab dengan kasih, dengan rendah hati. Itulah doa kami ucapkan dan panjatkan dalam nama yang berkuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak pada yang bergabung supaya kita bisa punya pandangan. Yang pertama, saya mau menjelaskan yang saya tahu tentang mengapa Natal itu tanggal 25 Desember. Ya, mengapa? Tapi ada beberapa pertanyaan yang lain, seperti dalam kata pembukaan dari Kak Happy itu ada mengapa ada pohon Natal, apa artinya Santa Claus atau rusa yang terbang, apakah ada di dalam Alkitab. Banyak macam pertanyaan, mengapa tukar hadiah, banyak sih. Dan kita berusaha untuk mempelajari satu demi satu. Tapi saya mau mulai dengan yang itu tadi, yang mengapa Natal dipilih atau dirayakan pada tepat 25 Desember. Padahal ya dalam kata awal, Ortodoks atau yang di tempat yang lain tanggal 6 Januari. Ya, mengapa? Nah, ini yang pertama, kalau dalam Alkitab, ada yang sudah ketemu ayat 25 Desember? Oh, belum ya? Ya, saya juga. Ya, tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, karena pada waktu itu orang Yahudi kan? Orang Yahudi tidak punya kalender namanya Gregorian. Ya, maaf kalau ucapan atau coba diterjemahkan. Tapi Gregorian itu nanti baru muncul dengan Romawi dan Yunani yang lain. Jadi pada waktu itu, pada zaman Alkitab, mereka ikut kalender Yahudi. Ada bulan-bulan Yahudi. Jadi tidak ada
Desember. Tapi memang ada musim yang sama. Tapi yang kedua, yang menarik, tidak juga merayakan kelahiran. Tidak seperti ulang tahun kapan, tidak ada perayaan ulang tahun, tidak ada. Yang penting tanggal kematian. Itu yang diingatkan. Itu kadang-kadang oleh beberapa mungkin kalau ada perayaan atau peringatan, ya kita memperingati, tapi kematian bukan kelahiran. Itu sesuatu di luar budaya Yahudi. Nah, kalau kita mau mengerti sesuatu yang terjadi dalam zaman Alkitab atau kita bisa melihat tulisannya atau buku-buku tulisannya karena belum ada buku pada saat zaman Alkitab masih pakai manuskrip, papyrus dan yang lain. Apa buktinya atau apa tulisannya tentang Yesus pada zaman atau ke abad 1, ke abad 2, langsung sudah dekat dengan muridnya, dengan murid-muridnya Yesus. Tapi padahal yang pemimpin tokoh-tokoh gereja juga tidak ada tentang kelahiran Yesus. Mereka malah mengejek, wah orang Romawi, mereka pagan, mereka merayakan kelahiran pahlawan mereka, kaisar mereka. Wah itu tidak baik. Jadi Natal atau kelahiran Yesus belum dirayakan pada keabad 1, 2. Nah, ini tapi yang menarik sekali lagi, apa yang dirayakan? Kematian. Ya, kematian. Mereka karena coba lihat dalam Alkitab, hanya Matius, hanya Lukas ada kisah kelahiran. Itu 2 dari 4 Injil. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua ada detail tentang kematian. Karena Alkitab, tujuan Alkitab untuk memberi kisah keselamatan dari Tuhan. Jadi itu poin yang perlu diingat. Buku atau Alkitab bukan buku dongeng atau buku yang lucu-lucu atau tentang Natal dan lain sebagainya. Ada maksud, ada tujuan untuk memberitahukan kita tentang keselamatan. Jadi itu yang pertama perlu diingat. Kemudian itu kalender Ibrani seperti itu. Dan itu dia menjadi jadi Paskah itu sudah dimulai pada abad pertama. Dalam 1 Korintus pun ada tulisan bahwa domba Paskah kita yaitu Kristus sudah disembelih. Jadi itu sudah muncul dalam abad 1 kematiannya. Dan itu barulah muncul tentang kelahirannya. Jadi itu perlu diingatkan, itu yang poin pertama. Yang penting bagi Yahudi bukan kelahiran tapi kematian. Dan dalam keabad 1, dalam rasul-rasul mereka sudah mulai merayakan yang penting bagi mereka, yaitu pada saat Yesus memberi dirinya. Dan tidak ada banyak tentang wah Yesus sebagai anak, Yesus bagi apa yang terjadi di antara kelahirannya sampai dia 30 tahun. Karena bagi mereka tidak penting atau tidak sepenting tentang apa tujuannya Yesus, mengapa dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, kemudian ada ke abad 2, ada yang tertarik kapan sebenarnya, tapi yang pertama kali ada tanggal 25 Desember itu di ke abad 4 dalam Romawi, dan ada tanggal kelahiran dan tanggal kematian beberapa orang seperti uskup atau martir, dan barulah ada Yesus lahir tanggal 25 Desember dan mati yang Paskah itu. Jadi itu juga ada kelompok yang lain, Epiphany atau seperti pada saat Majus datang itu 6 Januari menurut mereka. Jadi itu juga ada sambungan beberapa yang
6 Januari. Jadi saya mau menyampaikan ada dua teori. Satunya lumayan terkenal. Tapi yang lain lebih kurang terkenal ya, intinya itu. Jadi kita lihat dua itu. Yang pertama adalah dipinjam dari perayaan pagan atau Romawi, seperti kita lihat Saturnalia, ya, festival itu atau perayaan itu akhir Desember. Jadi di Eropa, itu di budaya Romawi, dan itu mereka merayakan kelahiran matahari atau namanya dalam bahasa Latin Sol Invictus, atau yang matahari belum pernah dikalahkan pada tanggal tepat 25 September. Jadi menurut teori ini, Natal memang dialihkan pada saat seperti dijelaskan beberapa minggu yang lalu ada Konstantin, dan disimpulkan tadi bahwa kerajaan Romawi semua jadi Kristen. Terus mereka karena pada saat itu mereka berhala, jadi beberapa perayaan, kita masih mau pesta, kita masih merayakan. Bagaimana kalau kita ganti nama saja? Ya, kurang lebih seperti itu menurut teorinya ini ya. Jadi mereka juga berpikir, kalau Natal lebih seperti perayaan duniawi atau sekuler, mungkin orang yang belum percaya kepada Kristus mau jadi percaya, dan mereka juga seperti kelahiran matahari. Ini seperti kelahiran Tuhan, jadi hampir sama. Jadi mereka akan menjadi sarana PI untuk menjangkau orang. Tapi walaupun itu sangat terkenal, memang ada beberapa masalah atau pertimbangan. Yang pertama, yang cerita ini tentang perayaan matahari tidak ada dalam tulisan Kristiani. Jadi penulis atau Pangerang yang penulis sejarah Kristus tidak menyambung. Memang ada solstice atau yang pada saat hari yang paling panjang sama kelahirannya, dan tidak seperti ini buktinya memang Allah memilih Yesus di atas semua yang dewa-dewa yang palsu atau tuhan-tuhan yang palsu. Barulah muncul ke abad 12 bahwa Yesus, kelahirannya Yesus memang dengan sengaja dijadikan hari yang sama dengan pesta atau pagan atau perayaan matahari. Jadi ada beberapa yang memang merayakan. Jadi ada yang berpikir, mereka tidak tahu kapan Yesus lahir, jadi mereka hanya pilih saja sembarang. Ini kita harus ganti seperti itu. Jadi itu sebenarnya sebelum banyak orang Kristen atau seperti kerajaan itu dalam Konstantin, mereka belum pinjam seperti dari pagan. Mereka tidak seperti dulu kita semua ikut matahari, kita ikut sungai, kita ikut ini, sekarang kita ikut ini. Jadi tidak seperti sinkretisme, tidak campur, maksudnya tidak seperti itu. Jadi memang ada hal yang hampir sama dengan budaya, tapi ini sepertinya perayaan 25 Desember sudah ada sebelum Konstantin. Intinya begitu, sudah ada. Jadi tidak terlalu banyak bukti bahwa sebelum Konstantin, sebelum Romawi, sebelum perayaan pesta matahari, tidak ada perayaan Natal. Baru setelah itu baru ada. Jadi buktinya malah sebaliknya, memang sudah mulai dirayakan dan barulah ada Konstantin, ada Romawi, dan yang lain. Ini perlu diingat. Nah, ini
itu satu teori. Tapi ada yang lain. Ada yang lain. Nah, sekali lagi, Alkitab untuk kita, ditulis untuk kita, supaya kita tahu siapa itu Allah, siapa itu kita sebagai manusia, dan bagaimana kita bisa menjadi satu atau menjadi umatnya, dapat keselamatan karena kita semua sudah penuh dengan dosa. Dari asalnya, kejadiannya, dan semua. Dan ini ada teori yang lain, bahwa ada sambungan dengan tanggal kelahiran dan juga kematian. Begini, sekitar keabad 2 ada bapak gereja namanya Tertullian. Dia tinggal di Carthage dan dia perkiraan bahwa 14 Nisan dan itu menurut Yohanes, Injil Yohanes, itu pas harinya bahwa Yesus disalibkan. Itu kurang lebih menurut kalender Romawi atau kalender solar menurut matahari 25 Maret. Nah, 25 Maret. 25 Maret pasti 9 bulan sebelum 25 Desember. Kan? Jadi itu sudah mulai merayakan dalam gereja bahwa 25 Maret atau 14 Nisan dalam kalender Yahudi dirayakan sebagai hari pengumuman pada Maria bahwa dia menerima pesan, dia sudah mengandung dengan Yesus, dan ada teori bahwa Yesus seperti masuk dalam dunia, masuk rahim Ibu Maria, dan juga disalibkan hari yang sama. Jadi dia seperti dia masuk dalam rahim 25 Maret dan disalibkan 25 Maret. Nah, kalau menghitung 9 bulan dari 25 Maret pas 25 Desember. Kan? Nah, selanjutnya dengan teori ini ada beberapa tulisan tentang itu dari tokoh-tokoh gereja. Augustine pun sudah tahu tentang ini. Augustine bapak gereja yang juga mempengaruhi Martin Luther. Kita membahas itu minggu yang lalu. Ini dia juga menulis bahwa sepertinya Yesus, ini tulisan yang Augustine, bahwa dia masuk rahim atas kuasa Roh Kudus 25 Maret. Dia juga menderita. Jadi itu semua menurut tradisi 25 Desember. Juga dalam bagian timur ada kesinambungan dengan kelahiran atau pada saat rahim Maryam dikuasai oleh Roh Kudus dan dia menjadi hamil, Maryam itu, dan juga dengan tanggal kematian. Tetapi mereka lihat bukan 14 Nisan dari kalender Ibrani, mereka lihat mereka menggunakan kalender Yunani, kalender mereka. Jadi pada saat itu 6 April. Nah, itu sebabnya dalam bagian timur sekarang ada 6 Januari. Jadi 9 bulan dari 6 April pas jatuh ke 6 Januari. Jadi ada sambungan dengan pada saat Maryam menjadi hamil dengan pada waktu Yesus disalibkan. Jadi ada uskup, ada bapak-bapak gereja pada saat itu menulis tentang ini. Jadi memang ada orang Kristen di dua bagian di dunia dari sejarah memang mengkalkulasi atau menghitung tanggal kelahiran Yesus berdasarkan kematian dan
dia Maryam menjadi hamil atau dia masuk rahim Maryam hari yang sama. Dan hitung 9 bulan dari itu untuk Maryam melahirkan 25 Desember atau 6 Januari. Dan mungkin bagi kita agak aneh, tetapi mungkin karena sekali lagi tujuan Alkitab untuk menolong kita mengerti kebenaran. Dan semua bisa dilihat dan kita bisa berpikir ya memang ada hal tentang Romawi, tetapi mungkin dalam tujuan Allah saja, rencana Allah saja itu bisa menjadi sarana PI, dan saya berharap hal yang sama bisa jadi hal PI. Jadi jangan khawatir bahwa tanggal 25 Desember tidak masuk dalam Alkitab, tetapi memang ada jawaban karena ini juga saya posting artikel, saya kirim lewat chat ini. Ini ada tiga sumber di dalam artikel ini yang saya coba membahas. Jadi mungkin saya berhenti dulu sekian tentang topik ini 25 Desember sebelum kita lanjut ke topik yang lain. Jadi mungkin ada pertanyaan atau tambahan, ya monggo yang lain bisa masuk terkait 25 Desember. Ya teman-teman silakan kalau ada pertanyaan ya tentang seputar Natal nanti, tentang apa benar tanggal 25 kelahiran Tuhan Yesus, karena kan Alkitab tidak menulis bahwa Natal itu tanggal 25. Dan memang sih saya sedikit menambah sedikit bahwa apa ya, Dewa Matahari itu memang dirayakan itu sebelum 200 sebelum Masehi, sebelum Raja Konstantin ini memerintah. Jadi sampai pada abad kedua pertengahan ya Desember ini dirayakan sebagai hari raya Saturnalia. Kita lihat dari sejarah Romawi, demi menghormati Dewa Saturnus, dewa kesuburan mereka. Ya kalau kita tahu budaya mereka itu pesta pora, mengumbar hawa nafsu, lalu ya istilahnya mabuk-mabukan. Nah, maka itu juga identik kan kalau Natal sendiri kita kaitkan dengan hal-hal seperti itu. Aku rasa Natal itu bukan lagi memaknai inti kita mengerti tujuan Natal itu ada ya. Natal itu kalau kita lihat dari bahasa asli, bahasa Latin itu diambil dari kata dis natalis ya. Artinya perayaan. Kalau perayaan itu kan selalu identiknya mesti pesta pora gitu. Tapi pada faktanya kan Alkitab sendiri tidak mengajarkan hal seperti itu, bahwa mengikuti Yesus itu kan harus tangkal diri, harus pikul salib, dan kita harus banyak identiknya dengan apa? Kita harus menderita gitu kan, kita ya tahu. Kok sekarang Kristen itu lebih berubah ya, seperti kita tahu, lebih merasakan foya-foya, lebih merasakan hal-hal yang atmosfernya itu lebih yang overtune lah gitu ya, bisa ya kalau saya lihat itu seperti halnya yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh kekristenan yang sesungguhnya. Maka dari itu tidak heran akhirnya membingungkan kalau ketika ada Injil yang asli, seperti orang yang mengajarkan ajaran yang sehat, justru kadang dianggap ajaran itu nggak asik, nggak keren gitu. Maka dari itu yang perlu kita kritisi di sini itu, kita sadar bahwa Natal itu kalau kita memaknai itu adalah arti kehadiran Yesus ke dunia ini. Ya, tanpa kehadiran Yesus, saya rasa Natal itu tidak akan ada maknanya, tidak akan ada artinya. Jadi sekalipun ya kita menganggap Natal itu entah jatuh pada tanggal 6 atau tanggal 25, bagi saya itu nggak masalah. Kita merayakan Natal itu entah Februari ataupun November itu terserah. Yang penting kalau bisa itu Natal bagi saya itu harus lahir setiap hari. Supaya apa? Kita bisa memaknai kehadiran Yesus dalam hidup kita. Itu yang perlu kita tahu ya. Kalau dilihat dari kata Alkitab sih, saya ingin nambah juga dalam penanggalan mundur ya dari penyaliban Yesus di Lukas 3 ayat pertama di sini dikatakan bahwa Yesus ini memulai
memulai pelayanannya itu ketika usia 30 tahun, ya kira-kira tahun ke-15 di pemerintahan Kaisar Tiberius, yakni sekitar tahun 28 Masehi. Teman-teman, jika Yesus memulai pelayanan pada usia 30 tahun, maka kalau kita hitung mundur, kelahiran Yesus itu berada pada tahun 4 atau 3 sebelum Masehi. Kita tahu Yesus disalib pada hari raya Paskah ya. Itu berada pada tahun pada bulan Nisan ya, dalam kalender Ibrani. Dan ketika itu usia Yesus 33 tahun ketika dia disalib. Dan kalau kita hitung mundur lagi, di mana 9 bulan Maria ini mengandung, dari bulan Nisan ketika Yesus disalib ini, kita akan menemukan Yesus ini lahir pada bulan Tisri. Ya, kalau dikonversi, kira-kira itu bulan September atau kurang lebih Oktober. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa kalau kita lihat dari data sejarah dari kata Alkitab sendiri mengatakan pada Lukas 2 ketika Maria mengandung pada bulan ke-6 itu bersamaan dengan Yohanes Pembaptis ketika Zakaria ini mendapat pesan dari Gabriel tentang istrinya Elizabeth ini mengandung seorang anak yang karena kita tahu Elizabeth ini mandul tapi mendapat pesan dari Tuhan mengandung seorang anak namanya Yohanes Pembaptis ya. Teman-teman, jadi bersamaan dengan usia Yesus dengan usia Yesus itu sama. Jadi kalau kita lihat dari data ini kita bisa ambil maknanya. Karena kalau kita lihat Yesus itu lahir di bulan Desember, itu saya juga mempertanyakan karena kita tahu di Israel pada bulan Desember itu musim dingin. Sedangkan di Lukas 2 ayat pertama mengatakan di situ ada kawanan domba di ladang atau di padang. Teman-teman, itu sangat unik dan sangat aneh kalau kita lihat dari apa yang diajarkan oleh drama-drama, karena saya juga pernah memerankan drama peran sebagai Yusuf ya, membawa bayi Yesus ya ketika peran drama sekolah minggu ya. Ternyata ketika saya cross check kembali tentang Alkitab ini, ternyata itu berbeda jauh ya dari faktanya gitu. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut, ya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh buka mic-nya atau ditulis di kolom chat-nya, nggak apa-apa. Ya silakan. Kalau nggak ada nanti kita bisa lanjut ya. Ya silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau masih bingung ini bahas apa gitu. Ya itu ada sumber ceramah ya, ceramah apa yang disampaikan Pak Nathan. Gimana teman-teman? Kalau tidak ada bisa. Oh ya silakan. Saya mau bertanya Oh iya. Kan di Alkitab itu kan tidak tertulis tidak tertulis merayakan Natal itu pada tanggal 25 Desember. Tapi kan di setiap ya kita lihat orang Kristen itu kan biasanya itu setiap orang Kristen dimanapun itu selalu merayakan Natal itu pada tanggal 25 Desember Kak. Jadi kalau menurut saya inti dari pertanyaan saya adalah makna Natal untuk kita orang Kristen itu apa? Maksudnya banyak orang Kristen yang merayakan Natal tapi mereka tidak mengerti makna dari Natal tersebut itu apa. Jadi yang saya tanyakan arti makna Natal itu apa dari. Iya iya. Ya, itu aja Kak. Ya oke. Ya, Karena ya silakan karena lagi Kak. Banyak orang yang merayakan Natal tapi tidak mengerti apa arti dari sebuah Natal itu apa. Banyak yang kasih pendapat begini tapi banyak orang juga yang bertanya kok Natal tidak tertulis dalam Alkitab tapi setiap tanggal 25 Desember pasti orang Kristen selalu merayakan Natal. Gitu Kak. Oke, mungkin ada jawaban Mister dari Mister dulu. Ya, pertanyaan baik. Ya, sekali lagi tidak ada tanggal kelahiran untuk orang
apapun tokoh atau bapak yang tokoh-tokoh iman di keseluruhan Alkitab tidak tertulis ini tanggal lahir mereka. Ya memang hanya mereka lahir, tapi tidak ini tanggal ini, bulan ini. Itu sesuatu baru, itu sesuatu setelah Alkitab, maksudnya dengan budaya Roma, Yunani, dan yang lain, karena mereka yang menjajah ke dunia pada waktu itu. Ini saya nambah sedikit. Kata Christmas itu Christ dan Mass. Nah, dalam bahasa Inggris atau The Mass of Christ, atau bahasa Indonesia Misa Kristus. Misa Kristus. Nah, itu sudah ada pada keabad 2, hampir tahun 200 ya seperti 1800 tahun yang lalu. Nah, itu memang belum dengan tepat, memang ini tanggal kelahiran. Tetapi ini bukan juga bukan yang perayaan yang paling utama. Tapi memang mereka mau merayakan kelahiran Kristus atau dengan misa. Itu kata Christmas muncul atau menjadi seperti itu, misa Kristus atau Christmas misa. Kalau dalam bahasa Inggris ya Christ Mass, Christ Mass seperti itu, Christmas seperti itu. Yang jadi mengapa ya banyak orang merayakan seperti itu ya. Untuk ya bisa saja jadi begini seperti kita memperingati karena memang ditulis dalam Alkitab kelahirannya, walaupun bisa berdebat tentang lokasi ya bulan atau tanggal, tidak perlu berdebat karena yang tujuan sekali lagi dari Alkitab bukan memberi seperti ensiklopedia atau kamus atau apa, karena tujuan Alkitab agak teologis ya. Berarti ini Allah, kita sebagai manusia, ini bagaimana Allah mau memperdamaikan hubungan di antara manusia yang berdosa dan Allah yang sempurna. Itu tujuan Alkitab. Dan ya memang banyak teori dan bisa dipakai merayakan, tetapi seharusnya yang menjadi lebih penting adalah perayaan Paskah daripada perayaan Natal. Tapi ya, akhirnya dalam modern, apalagi di Amerika, ada consumer atau jual komersial. Jadi banyak orang mau memanfaatkan iklan, memanfaatkan untuk menjual sesuatu supaya ya tidak, akhirnya banyak orang di Amerika sekarang tidak tahu artinya Natal, tidak tahu ya ini kelahiran Yesus. Mereka malah nggak tahu, mereka lebih tahu yang agak sekuler atau bagi mereka sekuler seperti pohon Natal, Santa Claus, tapi sebenarnya ada artinya asli agak rohani juga. Jadi itu jawaban mungkin sekian dari saya untuk Vana. Mungkin ada tambahan dari Mas Happy atau ada pertanyaan lagi dari Vana. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan, tidak apa-apa. Terima kasih, Pak. Oh ya. Ya, ini ada pertanyaan Kak Heb. Saya mau tanya sebentar, ini Yosua. Oh, asal kata Natal. Ya, kata Natal sendiri tadi diambil dari kata dis natalis. Ya, artinya perayaan ya, perayaan kelahiran gitu sih. Kalau kita lihat bahwa dalam sejarah sejarah Romawi sendiri, karena berakar dari bahasa Latinnya ya teman-teman, dari tradisi ini lebih mengenang ya. Tapi pada umumnya, kenapa sih kok orang Kristen pada abad mula-mula ini menolak, kayak istilahnya anti dengan
arti Natal ya atau kelahiran. Karena apa ya? Tadi itu sih bahwa identiknya orang-orang melakukan perayaan itu selalu mengumbar hawa nafsu, pesta pora, mabuk anggur dan segalanya lah itu. Maka dari itu kekhawatiran kalau itu dirayakan pasti orang Kristen sendiri akan terjebak untuk melakukan hal-hal yang mohon maaf kan firman Tuhan sendiri untuk kita hidup kudus, tapi kita justru akan cenderungnya hidup jatuh dalam dosa. Itu yang dikhawatirkan oleh bapak-bapak gereja pada abad permulaan itu ya. Saya ada sedikit tulisan ya, ini kenapa sejarah Natal itu ditetapkan pada tanggal 25 itu menjadi ada hubungan praktek ya seperti yang terjadi seperti budaya pagan tadi. Memang karena pada saat itu banyak orang yang dari budaya pagan ini menjadi Kristen. Tapi Kristennya ini hanya Kristen KTP, teman-teman. Dan setiap tanggal 25 orang-orang Romawi ini pergi ke kuil dan melakukan ritual pesta pora ya, mengumbar hawa nafsu tadi ya, juga mabuk-mabukan dan istilahnya happy gitulah teman-teman ya, bisa dibilang ya. Di kuil dia menyembah dewa matahari, padahal dia Kristen tapi menyembah dewa matahari. Pada akhirnya ini menjadi dilema bagi bapak-bapak gereja. Akhirnya kita tahu bahwa tercatat pemimpin gereja Katolik saat itu, Paus Julius II, mengambil kebijakan untuk menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Yesus secara resmi. Jadi teman-teman, sangat mungkin keputusan itu didasari atas dasar motivasinya gini, supaya makin banyak orang tertarik untuk memeluk agama Kristen. Itu motivasinya mungkin dari Sang Paus, ya kita nggak tahu kan. Karena orang terbiasa merayakan hari raya Dewa Matahari, akhirnya diganti saja bahwa tradisi mengenang kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Nah ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Hal ini sudah dilakukan sejak abad 1 atau abad kedua, seperti yang saya katakan Pak Nathan tadi. Sejak orang Kristen mula-mula, cuma bedanya gini teman-teman. Orang Kristen mula-mula tidak melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang Romawi pada umumnya. Mereka lebih mengenang kehadiran Yesus ke dalam dunia. Bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini membawa perdamaian. Artinya bahwa dia menjadi satu kegenapan bagi setiap orang, karena hukum Taurat ini yang menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia, dan Yesus ini menjadi satu akses bagi manusia. Itu inti dari Natal, itu menjadi kabar baiknya adalah Yesus datang sebagai Mesias, sebagai Raja yang akhirnya menjadi pendamai bagi dunia ini. Bukan perayaan yang sekedar apa yang dirayakan dunia saat ini yang secara sekuler, oh Natal itu identiknya gini gitu. Ya mungkin ada lagi tambahan Mister dari apa yang di jawaban saya. Cukup, jadi ya cukup. Ya hanya itu saja, saya masuk dalam chat yang Latin itu bahasa dipakai oleh kerajaan Romawi. Jadi banyak hal ya kata seperti Natal itu atau yang lain berdasarkan bahasa Latin. Nah, bahasa Latin sekarang sebenarnya tidak dipakai kecuali mungkin dalam bahasa medis atau bahasa hukum, masih sampai sekarang dalam Amerika, dalam Eropa, mungkin di Indonesia pun ada kata-kata yang etimologi dari Latin. Jadi itu kalau di Amerika Christmas bukan Natal, kita bilang Merry Christmas. Seperti di sini selamat hari Natal, tapi bahasa Inggris Merry seperti selamat dan Christmas yaitu tadi Christ Mass atau Misa Kristus. Itu kata dasar seperti itu. Ya. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang masih. Ya, ini ada satu pertanyaan, Mister. Oh ya. Dari saudara Yotam. Apakah benar kalender Masehi dihitung dari kelahiran Yesus? Kalau benar, kenapa Natal tidak tanggal 1 Januari? Ya, pertanyaan baik. Ya, terusnya seperti itu ya. 1 Januari. Tapi tidak ada ini tahun 0. Tidak ada tahun 0. Nil. Ya, nil.
itu kalender Masehi tidak secara langsung karena jangan ya puji Tuhan kita punya Alkitab yang keseluruhan. Kita tinggal di zaman yang luar biasa. Ada Alkitab, ada komentar tentang Alkitab, banyak buku tentang Alkitab, bisa lihat di internet tentang semua tulisan dan buku-buku sebelumnya. Tapi pada saat Yesus lahir, mereka hanya punya Taurat yang memberi banyak nubuatan. Jadi tidak seperti mereka bisa langsung mulai hitung, oh ya, ini tahun Yesus lahir, ini Mesias. Ayo kita mulai sekarang, tahun 1. Oh dia 2 tahun, 2 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Dia 12 tahun, tahun 12. Dia 30 tahun, tahun 30. Belum bisa seperti itu. Jadi kalender yang kita pakai sekarang, yang Gregorian, namanya baru itu ke abad 5 atau 6, maaf saya belum hafal kapan mulai menghitung seperti itu, Masehi. Tapi kalau nggak salah ke abad atau zaman Romawi juga. Romawi sama Yunani mempengaruhi seluruh dunia sampai sekarang, luar biasa. Kita nggak selalu sadar bagaimana sejauh mana budaya, teknologi, kebiasaan Romawi mempengaruhi kita. Itu ya hari yang lain untuk sejarah dunia. Tapi intinya untuk menghitung mungkin karena tidak bisa langsung setelah dia lahir. Itu sesuatu dilakukan atau dimulai setelah Alkitab sudah jadi. Karena mereka menghitung tahun sedikit berbeda pada saat itu dengan sistem mereka. Memang ada karena dijajah oleh Rom pada saat Yesus kan, pasti ingat kan, karena dia diserahkan kepada tentara Romawi. Tetapi sistem untuk menghitung tidak langsung mulai pada saat dia lahir. Kenapa? Karena yang sebelum itu tidak tahu tahun berapa akan lahir. Mereka hanya punya nubuatan. Dia akan lahir di Bethlehem. Dia akan lahir dari seorang perawan. Dia akan diumumkan dari timur. Bagaimana orang dari timur bisa tahu? Oh ya, ikut bintang. Ikut dan itu dari Daniel. Daniel, dia di Babel, dia di negara sekarang Iran, Irak. Tapi dia menjelaskan kebenaran tentang, oh ya, suatu tahun, suatu saat Mesias akan datang. Dia mengajarkan itu, mewariskan kepada yang lain, memuridkan Nabi Daniel itu sampai ada yang Majus datang dan boleh menghadapi, boleh menyembah sang Mesias yang sudah lahir seperti itu. Jadi itu lebih terkait ke perhitungan ya kalender setelah sudah ada Alkitab, setelah sudah ada gereja mula dan mereka mulai menghitung kalender seperti itu, seperti ini 2020. Iya. Itu yang saya tahu. Yang kalender Masehi ya, yang kita Ya, pakai saat Masehi. ini. Kan kalender itu ada kalender Cina itu punya hitungannya sendiri kan. Betul. Kalau saya lihat kan juga Yahudi itu juga punya kalendernya sendiri, penghitungannya makanya nggak sama dengan kalender Masehi. Kalau kita tahu kan penetapan penciptaan alam semesta itu ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, dalam penghitungan kita tahu bahwa hari pertama kita itu pasti kita tahu itu Senin, hari kedua itu Selasa, ya, dan seterusnya. Kalau tanggal merah itu Minggu itu hari ketujuh. Sebenarnya dalam hitungan Yahudi itu berbeda lagi, teman-teman. Kalau hitungan Yahudi hari pertama itu bukan Senin tapi Ahad, ya, hari Minggunya itu Ahad, ya. Sedangkan hari Sabtunya itu Sabat, ya. Artinya maka dari itu kan ada tertulis dalam hukum Taurat itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maka dari itu orang Yahudi hingga saat ini memelihara hari Sabat ini sebagai harinya Tuhan. Nah, sama seperti, mohon maaf ya teman-teman kita yang mungkin dari gereja ke-7 Masehi itu juga sangat menghormati hari Sabat dan dia menolak untuk beribadah hari
hari Minggu, karena dia percaya bahwa hari Minggu ini ditetapkan oleh Kaisar Konstantin, bukan ditetapkan oleh Alkitab. Kalau kita percaya apa kata Alkitab, ya kita harus ibadah hari Sabat gitu ya. Ini menurut pandangan orang Advent ya. Itu kan kalau orang Advent itu punya pandangan nggak boleh makan babi, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan darah, bahkan minum anggur. Mohon maaf ya, nggak boleh makan ya istilahnya hewan-hewan yang berkuku gitu. Intinya sih menjaga pola hidup mereka tetap sehat sih, memang bagus ya kalau kita lihat. Tapi kan yang penting itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Itu yang menajiskan apa yang dikatakan Alkitab. Karena apa yang masuk ini bakalnya juga akan keluar ya. Ketika kita makan kan besok pagi kita buang ke toilet ya. Entah haram ataupun halal, apapun makanannya ketika kita sudah masuk dalam perut, akhirnya kita kembalikan, kita buang lagi kan. Nggak selamanya ada di perutnya. Ya intinya sih kita nggak mempermasalahkan hal itu teman-teman tentang penetapan hari ya. Bagi saya Natal itu entah jatuhnya kapanpun harinya, bagi saya yang penting itu maknanya adalah kelahiran Yesus, kehadiran Yesus. Makanya MNB pernah ya dulu merayakan Natal tanggal 29 November waktu tahun lalu. Itu banyak bertanya-tanya, apakah boleh? Itu kan mungkin dari saudara saya yang Katolik, Mister. Dia menanyakan, harusnya merayakan Natal itu ya pas tanggal 25 dan sesudahnya. Merayakan entah itu September atau Oktober itu terserah, yang penting kita nggak kehilangan makna itu sih yang penting itu. Kalau kita merayakan 25 pun kalau kita kehilangan makna inti dari Injil atau inti dari kehadiran Yesus, ya kita sama halnya dengan dunia ini, bukan menjadi baru gitu sih. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Mungkin kalau ada lagi ya saya persilakan teman-teman, atau mau lanjut ya silakan Mr. Nathan. Ya, saya tambah suatu hal karena baru dapat artikel tapi saya hanya cepat membaca karena sesuai pertanyaan. Jadi saya tidak mungkin setuju dengan semua yang ada di dalam artikel, cuma untuk latar belakang saja. Jadi saya berharap ya seperti dari kita berpikir dengan kritis, ya jangan percaya semua yang dibaca di internet ini hanya sebagai bahan saja ya yang artikel itu. Karena memang ada orang di seluruh dunia mau menghancurkan atau cari masalah dengan Bible, dengan Alkitab, dengan Yesus, dengan Kristiani. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran. Dan kalau orang tidak kenal kebenaran, mereka merasa diancam oleh kebenaran. Maka mereka harus coba. Mereka tidak bisa berdebat dengan kebenaran karena mereka akan kalah. Berarti mereka coba menghancurkan orang atau coba membongkar dengan argumen-argumen yang sebenarnya tidak begitu penting. Yang bisa, ya maaf, semudah menurut logika memang bisa dijawab. Jadi jangan percaya mungkin semua yang di dalam artikel seperti ini. Menurut mereka, wah seharusnya tahun ini geser 4 tahun, lebih seperti ini tahun 2020. Seharusnya menurut Alkitab 2024 seperti itu. Ya sekali lagi mudah sekali kita duduk di sini tahun 2020 lihat ke belakang seperti kita tahu semua. Tapi kita harus punya rendah hati juga bahwa tidak mungkin kita bisa menguasai semua sejarah dunia, setiap pikiran orang, semua penulisnya. Oh ini sebabnya mereka melakukan ini. Oh itu sebabnya. Karena kita nggak punya mesin waktu, nggak bisa seperti Doctor Strange di Avengers ya, dia bisa dari sini balik ke zaman 1000 tahun sebelumnya, ke 500 tahun sebelumnya. Kita nggak bisa seperti itu. Ya, dan mudah ya kita harus punya rendah hati, tidak menilai apa yang terjadi sesuai budaya kita, sesuai pikiran kita, sesuai zaman now atau pikiran kita, tetapi kita harus coba mengerti pada saat itu. Jadi saya hanya membagikan artikel ini supaya bisa tahu sedikit tentang perkembangan tahun Masehi. Dan ada sedikit tentang tahun pun, apakah memang tahun Nil atau tahun 4 sebelum Masehi. Masih ada yang di antara ahli Taurat, ahli Alkitab pun ada yang berpikir, oh itu memang tahun, karena tidak ada tahun Nil
Jadi apakah tahun 1 dia lahir atau tahun 4 tapi sebelum Masehi, masih berarti dia disalibkan 30 atau 33. Ada ahli Alkitab dua-duanya yang bisa membuktikan, oh ini yang benar, ini yang benar. Tapi apakah itu yang terpenting? Karena sekali lagi kita, kalau ini teori lagi, ini pendapat Pak Nathan ya. Mengapa sebenarnya tidak ditulis dalam Alkitab? Oh ini tahun sekian, ini tanggal sekian. Karena kalau seperti itu, bisa jadi halah. Bisa itu yang bisa dirayakan atau menjadi paling penting atau sampai menjadi dewa sendiri atau idola atau apa kalau itu ditulis dalam Alkitab. Berarti orang lebih fokus kepada tanggal, lebih fokus kepada tahun daripada orang yang sedang dirayakan. Ya kan? Makanya melalui itu, ya mungkin ada kebebasan. Bisa tanggal 6 Januari, bisa 25 Desember, bisa tahun 4 sebelum Masehi, bisa tahun Nil atau tahun 1. Tapi yang penting kita ingat siapa datang ke dunia. Itu mukjizat luar biasa. Jangan lupa. Jangan lupa. Yang mukjizat selain langit dan bumi diciptakan adalah Allah menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Ya, bagaimana mungkin firman Tuhan menjadi manusia? Itu mukjizat luar biasa. Jadi jangan ya seperti, oh ya saya senang ikut lagu-lagu, drama, atau lihat film atau apa yang luar biasa. Allah peduli, Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seperti yang ini, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan dia rela menjadi baik, rela menjadi manusia, raja atas segala raja, meninggalkan surga datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi terang dunia masuk rahim. Rahim itu tidak ada terang. Itu gelap, ya. Tapi ini terang dunia. Dia masuk rahim yang gelap. Dia baik. Dia anak kecil, bertumbuh besar untuk tujuannya menyelamatkan manusia dari dosa, membawa pengampunan dosa. Jadi saya berharap, saya berdoa setiap di antara 20 teman yang sudah bergabung, 21 pada Zoom call ini, memberitakan pesan itu. Mengapa ada Natal? Itu pertanyaannya paling penting. Mengapa ada Natal? Apa maksudnya Natal? Ya, apa artinya Natal? Ya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau mau beli bakso, mau beli sayur, beli buah, atau ini musim mangga, mau beli mangga, atau sama teman-teman Japri atau di WhatsApp, mengapa ada Natal? Dan menjawab, memberitakan kebenaran. Itu sedikit ya tambahan dari saya. Ya mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan yang mungkin bertanya-tanya dalam hati ya soal Natal ini, makanya saya pakai konspirasi itu supaya ya semakin teman-teman ini penasaran tentang Natal. Ya mungkin kan jarang sekali gereja membahas, ya intinya kan kita tahu bahwa perayaan ya gitu ya, tapi kan kita nggak paham sedetail ini seperti makna Natal sebenarnya itu apa sih gitu, dan kenapa sih kok harus dirayakan gitu. Oke, teman-teman silakan. Kalau saya juga ingin menanggapi hal-hal seperti peristiwa Natal itu juga, apa sih respon kita sebagai orang Kristen tentang Natal itu tanggal 25 Desember ya teman-teman. Saya ingin juga orang merayakan Natal tanggal 25 itu tidak sesat ya. Jadi merayakan Natal itu bukan menyembah dewa matahari ya. Intinya bahwa merayakan Natal tanggal 25 itu bukan menyamakan diri seperti orang-orang pagan saat itu ya. Dan merayakan Natal tanggal 25
itu kita memaknai secara Kristen, kita memaknai bahwa inti kita menjadi pengikut Yesus ini kita meneladani apa yang menjadi Kristus, teladan Kristus tadi. Jadi kita sadar akan diri kita yang berdosa dan kita sadar akan kehadiran Yesus ke dunia ini menjadi pendamaian bagi dosa kita. Ya, ketika ada pertalihan, ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kita ya, kita bisa jadi pertalihan kita untuk pemberitaan kabar baik buat saudara-saudara kita. Karena nggak banyak orang yang tahu tentang Natal. Ya, yang tahu orang itu Natal itu hanya perayaan sekuler. Karena ya yang tahu kan kayak di mall-mall itu yang dipajang itu bukan patung Yesus ya. Kalau tanda Merry Christmas itu yang dipajang ya wajahnya Santa Claus ya, pohon Natalnya, dan mungkin yang secara eksklusif ya orang tahu ya ini Santa Claus ya. Ini buku saya juga pernah belajar juga tentang sejarah Santa Claus ini bisa ada gimana sih dengan kereta kijangnya ya, membawa katu banyak itu. Ya mungkin kalau mau tahu sejarahnya mungkin minggu depan ya Mister ya. Ya, minggu depan ya kita akan melihat mungkin yang sekuler itu ya, pohon Natal, Santa Claus, dan tukar hadiah, yang lain-lain, yang kaos merah digantung di banyak. Sebenarnya ada yang asli, ada yang benar, ada yang orang Kristen, tapi juga ada yang agak dongeng, ada yang diciptakan untuk menyenangkan anak-anak atau apa. Iya. Jadi intinya semua bisa digunakan ya, setuju Mas Happy, bisa digunakan untuk pertalian, untuk pengalian ke kebenaran. Saya tahunya kan Santa Claus itu kan bawa hadiah. Ketika saya perankan, saya diajar sekolah minggu, justru saya nggak memaknai bahwa kekristenan itu harusnya lebih memaknai kehadiran Yesus. Tapi yang saya tahu ketika saya Natal ini dengan happy-nya itu, yang penting saya dapat hadiah, dan saya suka ketika ada gambar Santa Claus gitu. Wah ini pasti nanti Santa Claus ini pembawa hoki gitu. Ya itu kan nanti itu pasti akan jadi mindset sendiri bagi anak sekolah minggu. Akhirnya, wah anak sekolah minggu yang ditahu bukan Yesus lagi, tapi Santa Claus. Ya, itu sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Kalau yang yang saya amati juga ya. Karena yang ditunggu-tunggu di momen Natal itu justru nanti ya bagi orang-orang ya di sekolah minggu, oh Santa Claus datang, bukan Yesus yang datang. Ya. Ya mungkin begini teman-teman, sebelum kita masih ada beberapa waktu, mungkin 10 sampai 15 menit sebelum kita selesai. Ini saya berharap bukan PA saja seperti teman-teman mendengarkan atau melihat, tapi saya berharap kita bisa saling melengkapi. Oleh karena itu saya mohon dengan kasih mungkin lewat chat feed atau kalau mau buka mikrofon kita latihan. Ya, ayo. Kalau sekarang ditanya, kok 25 Desember Natal, kenapa ya? Atau apa ada di dalam Alkitab? Sekarang jawabanmu apa? Kalau ditanya tentang 25 Desember, ditanya tentang Natal, apa jawabanmu sekarang? Ayo, karena kita sudah selesai, jadi kita langsung uji, kita langsung praktik, kita langsung siapkan diri untuk menjawab. Karena pasti semua teman-temanmu yang mungkin Kristen pun, tapi pasti yang bukan Kristen ingin tahu, kenapa sih orang Kristen merayakan kelahiran Isa Al-Masih, kelahiran Yesus pada 25 Desember? Ayo kita latihan. Ya silakan teman-teman, kita berlatih sejenak untuk boleh. Ya bisa masuk dalam chat box atau kalau mau coba buka mikrofon biar siap dengan tukang bakso besok mau beli bakso dan dia tanya, oh Natal ya, itu kenapa ya 25 Desember? Ayo, apa jawabanmu? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Nanti dapat kado bakso loh sama Pak Nathan Sabtu. Ya. Sabtu ini kan kita akan
ke lapangan ya. Ya, betul. Ke alun-alun sama teman-teman di sana biar siap. Nah, ya, nanti dapat bakso teman-teman. Coba ini saya mau tanya. Yotam aja sih. Apa Yotam? Jawabanku kalau ditanya soal mengapa Natal tanggal 25 Desember? Halo, Ya, mau jawab? nggak tahu. Oh ya, udah ditetapkan pemerintah ini ya. Enggak lah. Iya, Ya, jawaban aman ya. Karena ditetapkan oleh pemerintah tanggal 25. Ayo jangan malu-malu nih. Apa Yosua? Kalau ditanya, Ada dua teori ya, ada dua teori. Yang satu yang terkenal, ada satu mungkin agak teologis, maksudnya sambung dengan pembawaan rahim Maria sama disalibkan ya. Jadi untuk ditinjau lagi atau kalau kita menyimpulkan, mungkin itu akan membantu teman-teman dalam jawaban pada saat ini. Ya, jangan tinggalkan Zoom kali ini sebelum semua bisa menjawab dengan pede, dengan berani, dengan semangat, dengan kata-kata yang baik dan tepat ya. Jadi tadi kita membahas dua teori. Satu tentang itu dipinjam atau dialihkan dari kelahiran matahari atau yang lain, tapi sebenarnya ada sebelum itu, tapi mungkin lebih terkenal pada saat ada Sol Invictus atau yang kelahiran matahari. Kemudian yang 9 bulan dari 25 Maret, karena itu pembawaan medium. Ya. Tapi dengan kata-kata sendiri, ya itu kata Pak Nathan, pasti kurang tepat karena saya bukan orang Indonesia. jadi Tapi teman-teman kan silakan. punya apa ya istilahnya pandangan ya. Oh, punya bahasa yang mungkin bahasa yang bisa diterima ya oleh masyarakat. Itulah. Ya. Itu kan lebih apa ya istilahnya orang bisa hargai dari kita bertingkah laku pastinya, dari kita berbicara ya. Itu sikap kita yang penting ya. Kalau sikap kita baik ya mencerminkan Kristus, pasti saya rasa orang akan terbuka sih. Karena bagi saya itu penting untuk kita memiliki karakter Yesus itu supaya ketika kita bisa menjadi saksi ya. Menjadi saksi itu bukan berarti teman-teman harus serampangan di depan umum, enggak teman-teman ya. Istilahnya ya kita mulai dari teman-teman kita yang terdekat, sahabat kita, ya orang tua kita, mungkin yang belum percaya, yang masih ya terlalu kuat dengan budaya apa ya istilahnya tradisi mereka, kita bisa melalui pertalian itu dengan Injil kan, supaya apa ya, ya ada keterbukaan dia bahwa mengimani Yesus itu adalah satu garansi atau satu jaminan yang harus dimiliki setiap orang. Ya memang itu yang penting sih bagi saya. Ya memang sih kita tahu bahwa Tuhan itu kan kasih ya. Kalau Tuhan kasih itu pasti menetapkan ada yang selamat pastinya sih. Itu juga jadi perbincangan hangat sih saya selalu dengan Mas Sigit ya. Mas Sigit ini kan satu orang yang juga saya juga belajar banyak dari beliau. Beliau ini kan juga kuat ya kalau dalam saya kira ini saya kan secara orang teologi juga tahu kalau Kak Sigit ini belajarnya dari paham-paham orang-orang karismatik ya. Contohnya dari orang-orang Arminian juga pastinya tentang kehendak bebas. Dia lebih ke free will-nya tentang kasih Allah. Kalau Happy secara orang apa ya teologi lebih berpandangan pada orang-orang reformator gereja seperti John Calvin, Martin Luther, Agustinus. Jadi pasti ada pro kontranya ketika kami diskusi.
Kalau Happy berpandangan tentang predestinasi, Kak Sigit menolak. Karena apa ya? Pandangan ini berbeda dengan apa yang dia percayai. Ya, sama dengan halnya ketika kita berbincang mungkin dengan teman kita yang Katolik, Ortodoks, itu pasti akan ada perbedaan teman-teman tentang pandangan Natal. Ini juga akan ada istilahnya pro kontranya juga bagi kita semua ya. Jadi inti menjadi Kristen yaitu tadi sih, biarlah kekayaan yang kita miliki ini menjadi satu kekuatan bagi kita, bagi dunia ini, ya, untuk melengkapi karya Kristus bagi dunia ini. Jadi menjadi Kristen, ya seperti lagu yang sudah kita putar tadi, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ya, mengikut Yesus keputusan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengaku diri sebagai orang Kristen, apa sih inti menjadi Kristen? Ya, apakah saya sudah menjadi pengikut Yesus yang sejati, atau saya hanya sekedar beragama Kristen dan hanya meneruskan apa yang menjadi warisan orang tua saya tanpa menghidupi kekristenan saya? Ya, bagi saya itu penting ya, seperti apa yang kita pelajari dari orang hanya tahu baptisan Yohanes tapi tidak tahu tentang baptisan Tuhan Yesus. Ya, sama halnya orang hanya tahu agama Kristen dari orang tua tapi tidak mendengar Injil dengan cara yang benar. Itu mungkin ya ini ya mungkin ya apa yang saya alami. Saya Kristen sejak lahir karena saya diwarisi dari ibu saya, nenek saya, kakek saya, tapi saya tidak pernah mendengar kabar Injil ketika sebelum saya kenal, seperti kenal Pak Nathan, ya mungkin yang mengenalkan saya secara luas tentang Injil itu. Ketika dia mengenalkan soal Injil kepada saya mulai tahu bahwa kehidupan sebagai orang Kristen, bahwa kita tahu bahwa kekristenan itu adalah menjadi pengikut Yesus. Ketika kita menjadi pengikut Yesus, kita akan tahu cara kita hidup bagaimana. Kehidupan kita akan jadi kesaksian bagi orang lain. Ya, kita ber-PI itu bukan satu hal yang menakutkan kok. Bagi saya, itu seperti apa yang dikatakan Paulus, jadi kebahagiaan. Karena apa? Kebahagiaan itu bukan kita dipengaruhi, kita dapat sesuatu. Tapi kebahagiaan bagi orang Kristen, semestinya bagaimana kita mempengaruhi orang, membagi kepada orang. Karena kasih itu seperti apa yang diajarkan gereja mula-mula. Milikku bukan milikku lagi, melainkan milik bersama. Ya, kasih itu diberikan, dipraktekkan, dan kita tahu dasar kasih adalah memberi. Memberi apa? Memberi yang terbaik bagi dunia ini. Kalau dunia mungkin ya mengajarkan satu filsafat yang salah, ya, siapa sih yang ditampar pipi kiri nggak sakit? Ya sakit, pasti kita akan marah. Tapi Tuhan mengajarkan ketika kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ketika kita dimusuhi, Tuhan mengajarkan kita untuk kita berdoa bagi mereka, mengasihi musuh kita. Ya memang Alkitab ini mengajarkan sesuatu yang bagi saya ya, dunia ini menolak loh teman-teman ya. Kalau kita baca ya, Injil ini seakan-akan selalu kontradiksi dengan kehidupan. Pernah Yosi sharing sama saya, Bro Herb, ketika saya baca Alkitab ini selalu kontradiksi dengan kehidupan saya. Kenapa ya? Firman Tuhan kok gitu ya? Bicara kok selalu bertentangan gitu. Bertentangan gimana? Ya memang kebenaran itu kita tidak bisa memikir dengan pikiran kita yang berdosa ini. Kita tidak akan memahami pekerjaan Tuhan yang begitu luas. Karena ya pikiran kita sudah jatuh dalam dosa itu tadi. Ya kita mikir jadi Kristen enaknya saja. Ya kita mikir jadi Kristen pasti ya seperti apa yang diajarkan. Mungkin ada gereja-gereja yang mengajarkan kemakmuran ya, mengajarkan berkat yang terlalu oversimplifikasi ya, yang terlalu berlebih ya. Mungkin itu yang akhirnya jadi asumsi yang tidak sehat bagi jemaat ya. Ya maka dari itu sebagai orang Kristen kita ya tadi seperti yang kata Pak Nathan, pilah dan pilih. Artinya banyak situs di internet yang seakan-akan mengajarkan banyak hal tentang kekristenan dan kita bisa comot ya, bisa pilih dengan secara langsung di sosial media. Tapi kita juga harus memiliki pikiran yang kritis. Seperti Paulus mengingatkan jemaat di Kolose tentang filsafat Helenisme, filsafat Yunani yang sangat mempengaruhi kekristenan. Artinya berpikir kritis itu
kita minta hikmat pada Tuhan. Jangan kita hiakan, amini saja setiap pengajaran yang ya mohon hati-hati ketika kita mendengar ya dari mimbar-mimbar gereja yang mungkin mengajarkan sesuatu yang kadang mohon maaf tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Itu banyak hamba Tuhan yang mengajarkan berdasarkan teori sempit ya, bukan teori berdasarkan Alkitab saja ya. Mungkin Mister juga pernah ya di Amerika itu sangat populer ya prosperity gospel itu tentang Injil kemakmuran yang diajarkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Joel Osteen, Joseph Prince ya, salah satunya adalah salah satu gembala terkenal dari Hillsong ya, teman-teman tahu. Itu kelihatan kita merasakan diberkati mendengar khotbah-khotbah seperti itu. Kita merasa terbakar ya. Tapi kita harus kembali kritis mempertanyakan apakah menjadi Kristen kita hanya sekedar merasakan dipengaruhi saja tanpa kita mempengaruhi orang di sekeliling kita. Kita hanya hidup demi diri kita sendiri tanpa menghidupi kehidupan orang lain. Ya itu yang menjadi penting bagi kita, pegangan hidup kita ya. Taruhlah standar hidup kita ini yaitu Alkitab sebagai standar tertinggi dalam hidup kita, sebagai penuntut hidup kita ya. Sekalipun teori itu berkata demikian, kita harus kembali pada dasar kita hidup, yaitu back to the Bible. Tanya pada Alkitab ya. Karena Alkitab ini adalah jawaban tanpa salah dan cukup untuk mengisi kekosongan diri pada seseorang. Ya. Mungkin ada tambahan, Mister? Saya hanya berharap ya sekali lagi sebelum meninggalkan pada sesi ruang kuliah Turanus pada malam ini untuk melengkapi kita semua tentang Natal, ada gambaran yang jelas dalam setiap teman-teman pikiran dan hati semua teman-teman. Kalau ada pertanyaan itu, mengapa 25 Desember bisa terjawab. Jadi kalau masih belum atau mungkin maaf kalau tadi penjelasan kurang jelas ya mohon maaf. Akan tetapi saya berharap yang artikel yang saya kirim juga untuk bisa belajar kapan saja karena HP-nya bisa dibawa kemana-mana, berarti perpustakaan ini bisa dibawa ke di dalam saku. Tapi ini yang Google Classroom yang PAMNB dan sekarang sudah ada 3 topik, ada kisah agung, itu garis besar Alkitab atau kisah agung dari Alkitab, Alkitab tentang apa sih, apa tujuan Alkitab, memang berpusat atau puncak pada Yesus sebagai Mesias. Kemudian dalam 2 minggu kita mempelajari reformasi gereja. Jadi semua bahan termasuk yang video ada di dalam sini. Sejarah Natal, semua artikel tinggal di sini, jadi kapan-kapan bisa dibuka, bisa dipelajari lebih dalam. Dan linknya sudah saya kirim lewat chat, bisa dibuka dalam aplikasi Google Classroom atau internet browsernya juga bisa, kalau punya laptop atau apa tablet bisa juga, yang enak mana, app atau online. Jadi saya mau menyampaikan itu juga supaya kita ada banyak referensi, ada banyak catatan, sering bisa dipelajari supaya kita siap. Mungkin ya untuk menyimpulkan saja sekali lagi, saya malah lebih pilih atau cenderung menjelaskan mengapa tanggal 25 Natal itu mengapa. Mungkin ada teman-teman di sini yang dari latar belakang Katolik atau liturgi, itu yang tadi share screen lagi. Ada ini misa anunciasi atau pembawaan pada saat Yesus dalam kandungan Maria. Ini menurut saya lebih mudah menjelaskan. Ini maaf dalam bahasa Inggris tapi bisa lihat sebentar. Anunciasi ini Wikipedia, tapi bisa lihat gambar itunya, malaikat datang dan mengumumkan, memberitahukan Maryam akan mengandung Yesus, dan itu sampai sekarang masih dirayakan 25
Maret. Dan kalau dengan masa atau dalam wanita mau melahirkan, mengandung yang sempurna itu 9 bulan. Jadi tepat 9 bulan dari 25 Maret itu 25 Desember. Dan kembali ke itu tadi, kalau hitung kalender Yahudi atau seperti disamakan atau lihat 25 Maret itu tanggal berapa, dan kalau disamakan itu jatuh ke 14 Nisan. Dan itu di dalam Alkitab, 14 Nisan, sama dengan kalender kita 25 Maret. Jadi saya lebih secara pribadi lebih cenderung ke penjelasan itu bahwa 25 Desember dirayakan karena Yesus masuk rahim atau pembawa rahim, pembawa kandungan 25 Maret. Kemudian 9 bulan dari 25 Desember itu sekarang kita merayakan sebagai kelahirannya. Menurut saya itu penjelasan paling sederhana, paling mudah terhadap orang awam, terhadap masyarakat yang tidak ada Natal. Mereka hanya kenal Natal sebagai yaitu Santa Claus, pohon Natal, dan yang lain. Tapi itu penjelasan menurut saya yang paling gampang, yang bisa ditangkap, yang bisa diterima. Dan kemudian dari situ bisa mengembangkan pengertian mereka atau kisahnya Natal itu. Jadi saya berharap itu menolong kita semua supaya kita semakin siap untuk memberitahukan dalam 6 minggu dan mungkin lebih dalam 2 bulan ke depan. Mari kita bikin goal ya. Mari kita bikin komitmen seminggu sekali atau seminggu 3 kali atau setiap hari saya mau menjelaskan artinya Natal kepada seseorang. Gampang saja, apalagi kalau ada hiasan. Bisa tanya, misalnya besok ke hypermart atau ke toko mereka pakai topi yang Santa Claus yang merah. Iya. Apa tahu artinya Natal? Enggak tahu saya. Saya hanya pakai ini seragam. Ini artinya Natal, dan langsung bisa menjelaskan. Ya itu. Ya itu tadi metodenya ya teman-teman ya. Sebenarnya metodenya itu mudah sih, tergantung teman-teman. Saya rasa ini kan ya habis ini kita akan memasuki momen-momen tersebut ya. Jadi harapannya bisa jadi pertalian teman-teman untuk menjadi sarana penginjilan yang efektif ya bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Dan terlebihnya dari apa yang boleh dijelaskan teman-teman ya, kita sudahi sampai di sini. Kiranya apa yang boleh menjadi materi kita malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Nathan ya, apapun tanggalnya ya, kita nggak usah bingungkan, nggak usah kita ributkan. Intinya kita memaknai sebagai kelahiran Tuhan Yesus. Itu benar. Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus, dan merayakan Desember tanggal 25 itu tidak sesat ya teman-teman ya. Kalau ada yang bilang itu sesat, itu agak alay ya, orang Kristen agak alay gitu. Dan kita tahu bahwa makna Natal ini menjadi kehadiran kita, bahwa Tuhan itu mengasihi ciptaannya ya teman-teman. Dari hal ini saya mohon teman-teman untuk tetap jadi orang Kristen yang bijaksana dalam menghadapi di masa-masa akhir zaman ini, karena saya percaya banyak hal yang diajarkan oleh gereja saat ini yang mungkin sedikit yang mengajarkan kebenaran secara alkitabiah, back to the Bible ya. Kita tahu bahwa kesudahan zaman itu sangat jelas. Banyak ajaran aneh-aneh itu sangat muncul loh di sosial media itu. Yang kalau teman-teman ikuti, ada akun ya di Instagram tuh, kalau mau tahu gereja palsu itu yang diposting itu hal yang sangat ngeri-ngeri sih teman-teman ya. Memang kita memasuki akhir zaman. Itu nggak salah bahwa banyak penyesat itu menyamar sebagai apa? Sebagai gembala. Yang nggak taunya apa? Dia itu domba, serigala ya. Memang itu Paulus pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus berpesan pada semua murid-murid bahwa kita ini diutus di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Ada resiko kita ditolak, ya ada resiko kita dihakimi pasti. Tapi inti menjadi Kristen itu bukan
bukan sekadar kita takut karena mengalami aniaya, tapi kita sadar akan aniaya itu ada sukacita yang kita dapat. Ya, memang itu yang kemarin ditanyakan Yosi. Oh, jadi Kristen berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Kok miskin dikatakan berbahagia, terus duka cita dikatakan bahagia. Ini kan hal-hal yang nggak apa ya istilahnya nggak masuk akal di akal pikiran kita. Kok duka cita dikatakan berbahagia, mati dikatakan keuntungan? Ya memang itu Alkitab mengatakan secara hal yang kadang membuat pikiran kita ini bertanya-tanya. Yaitu ya inti rasionalitas kita mempertanyakan Tuhan itu memang tidak bisa diselami secara terbatas tanpa kita memiliki kepribadian, hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kalau kita memiliki spiritualitas yang baik dengan Tuhan, saya rasa hal-hal seperti itu tidak akan menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita. Pasti kita tahu dengan jawaban itu. Oke teman-teman, kita sampai di sini. Harapan teman-teman minggu depan kita bisa sambung ya Mister ya tentang kisah Natal ini, sejarah Natal yang cukup panjang, karena kalau kita bahas sekarang tentang sejarah Santa Claus atau pohon Natal itu nggak akan cukup. Ya, jadi harapannya mungkin minggu depan bisa teman-teman join, ajak teman-teman yang ingin tahu soal Natal ya, bisa jadi satu jembatan kita untuk metode kita dalam memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita. Oke teman-teman, pengumumannya mungkin seperti minggu lalu disampaikan oleh Dewi ya, kita akan kembali ibadah secara offline ya, mungkin di Basecamp Katamso. Jadi teman-teman tetap jangan takut dengan kondisi yang mungkin saat ini. Kita tahu corona ini semakin menjadi-jadi ya. Makanya saya sangat mempertanyakan orang-orang yang bernubuat soal virus corona yang katanya berakhir setelah Paskah, ya ada yang bernubuat katanya berakhir setelah Natal. Ya, kita lihat dari data statistiknya, corona ini nggak semakin membaik, tapi semakin angkanya hari demi hari semakin naik loh. Nah, berarti nubuat mereka kan perlu dipertanyakan kan. Maka dari itu sebagai orang Kristen yang bijaksana, kita harus semua itu diuji. Setiap ajaran itu diuji lewat ini, teman-teman. Ya, jangan ya ada yang kemarin Mister saya kirim artikel tentang minyak urapan ya, ditaruh di tanda dahi ini bisa jadi vaksin virus corona loh. Ya, perjamuan kudus ini bisa jadi sarana vaksinnya virus corona, bisa jadi kesembuhan ilahi loh. Ini kan hal yang mungkin satu ajaran yang kadang membuat orang Kristen sendiri bertanya-tanya. Nah, kalau kita salah asumsi apa yang kita asumsi dalam hidup kita, ini akan jadi satu polemik sendiri, jadi pertanyaan dalam hidup kita sendiri ya. Seperti bahasa roh kan, bahasa lidah itu juga kadang jadi kontradiksi bagi kekristenan sendiri ya. Tentang minyak urapan, saya pernah kirim ke Mister tentang artikel itu. Sejak Adam jatuh dalam dosa itu, manusia itu membutuhkan minyak urapan sebagai apa ya istilahnya jembatan untuk perdamaian. Itu teori apa ya argumen yang ngawur banget kalau saya lihat dari penulisnya itu ya. Maaf itu dari gereja yang saya nggak perlu sebut namanya, teman-teman tahu ya gereja mana yang sangat identik dengan bahwa minyak urapan ini adalah kesembuhan. Karena bagi saya minyak urapan itu dalam perjanjian lama itu tidak digunakan seperti gereja tersebut ajarkan, karena minyak urapan itu untuk menguduskan imam atau tempat suci di kemah pertemuan Musa saat itu, bukan untuk sarana kesembuhan ilahi, bukan vaksin virus corona. Ya itu yang perlu saya tambahi buat teman-teman supaya kritis, jadi orang Kristen yang smart dan bijaksana dalam menyikapi dunia sosial media di tengah akhir zaman ini. Oke, kita berdoa, kita sudahi pertemuan kita dengan kasih Kristus. Saya mohon Mister Natal tutup dalam doa. Sampai jumpa di hari Sabtu. Tetap semangat dan jalani hidup kita sebagai orang Kristen yang rendah hati dan rela berkorban, bukan berarti harus kehilangan ya, berkorban dalam arti kita mau berbagi bagi sesama kita, yaitu apa? Kebaikan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. See you next. Ya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa-Mu, dan Engkau memang yang maha besar, yang punya rencana dalam semua. Walaupun kami ya lihat perkembangan di seluruh dunia,
dengan COVID, virus corona itu, kami tahu dan yakin bahwa Engkau mendatangkan yang baik bagi semua orang yang terpanggil dan semua orang yang mengikuti Engkau Tuhan. Jadi melalui ini pun kami senang sekali bisa bergabung seperti ini dari rumah atau tempat masing-masing untuk belajar bersama. Padahal mungkin ada yang seperti Mas Happy di Surabaya, mungkin di Kediri, mungkin kota yang lain. Tidak mungkin kami bisa duduk di satu meja tanpa teknologi ini. Jadi kami juga bersyukur ada banyak peluang, banyak pelayanan yang baru atau sarana yang kami bisa menggunakan karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami bisa menerapkan perintah yang utama, mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami juga mau mengasihi sesamanya. Jadi kami bersyukur Tuhan sudah datang ke dunia, Allah sudah menjadi manusia, dan memberi dirinya untuk memberi nyawanya untuk menyelamatkan manusia supaya kami semua dapat pengampunan dosa. Kami memuji-Mu Engkau Tuhan, dan kami berdoa pada suatu saat setiap kaum dan bahasa dan suku akan menyembah anak domba Allah yang bertakhta di surga selama-lamanya. Dan kami berdoa, kami siap ambil bagian, siap menjadi pemberita. Utuslah kami kepada masyarakat masing-masing, lingkungan masing-masing, karena Engkau menetapkan kami semua di tempat supaya kami bisa berdampak dan bisa memancar dan bisa menjangkau jiwa demi nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Selamat istirahat.